kembali lagi bersama Ibu Divya di kelas Matematika. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap menjalani aktivitas. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai operasi pada bentuk aljabar tentang operasi perkalian. Simak video pembelajaran berikut ini. Kita ketahui bahwa operasi pada bentuk aljabar ini sama seperti operasi pada bilangan bulat. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perkalian. Perkalian bentuk aljabar. Perhatikan masalah berikut. Pak Oleh memiliki kebun jagung yang berbentuk persegi panjang. Diketahui panjang kebun jagung Pak Oleh adalah lebih panjang 5 meter dari lebarnya. Jika lebar kebun jagung Pak Oleh adalah Y, maka luas daerah kebun jagung Pak Oleh adalah. Ilustrasi masalah tersebut kita gambarkan seperti berikut. Lebarnya adalah Y, sementara panjangnya adalah lebih panjang 5 meter dari lebarnya, yakni Y plus 5. Lalu bagaimana dengan luasnya? Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kita mencari luas daerah kebun jagung Pak Oleh, maka kita harus belajar mengenai perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar. Yang pertama, sebelum kita menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus mengetahui bagaimana sih perkalian antara satu suku dengan satu suku lainnya. Coba perhatikan. Contoh soal 9M dikali 2M sama dengan, coba perhatikan, koefisien yang pertama adalah 9, koefisien yang kedua adalah 2. 9 dikali 2 adalah 18. M dikali M adalah M pangkat 2. Oke, coba perhatikan dengan teliti. Selanjutnya, negatif 7P dikali 5Q. Koefisien yang pertama adalah negatif 7. Koefisien yang kedua adalah 5. Negatif 7 dikali 5 adalah negatif 35. Sementara P dikali Q adalah PQ. Oke, selanjutnya. Negatif 15Z dikali negatif 3YZ. Koefisien yang pertama adalah negatif 15. Koefisien yang kedua adalah negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Oleh karenanya negatif 15 dikali negatif 3 hasilnya adalah 45. Sementara variabelnya di sini Z-nya ada 2, Y-nya ada 1. Jadi variabel akhirnya adalah YZ pangkat 2. Bagaimana? Mudah bukan? Contoh berikutnya. Negatif 2R dikali S dikali negatif 3S. Negatif 2 sebagai koefisien yang pertama. Nah, koefisien dari S yang kedua ini adalah 1. Ingat ya, kalau tidak ada angkanya berarti koefisiennya adalah 1. Lalu koefisien yang ketiga adalah negatif 3. Sehingga negatif 2 dikali 1 dikali negatif 3 adalah positif 6. Variabelnya R dikali S dikali S. S-nya ada 2, sehingga RS pangkat 2. Bagaimana satu suku dengan satu suku? Mudah bukan? Coba perhatikan dengan teliti. Perkalian aljabar satu suku dengan dua suku atau lebih. Contoh, 5 dikali tanda kurung 3X dikurangi 2Y. 5 adalah satu suku, 3X dikurangi 2Y adalah dua suku. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ingatlah sifat distributif bilangan bulat. Ketika ada 3 dikali tanda kurung 2 ditambah 8, artinya 3 dikali 2 ditambah 3 dikali 8.
Nah, kalau kita uraikan seperti menguraikan bentuk pelangi ya. Nah, atau tanda kali ini kita bisa tuliskan dengan tanda titik ataupun kita bisa menuliskannya tidak ada tanda perkaliannya ya, seperti berikut. Nah, sekarang di sini 5 dikali tanda kurung 3x dikurangi 2y. Seperti pada catatan, kita harus menjabarkan perkaliannya seperti bentuk pelangi. Pertama, 5 kali 3x adalah 15x. 5 dikali negatif 2y adalah negatif 10y. Nah, jadi hasil dari 5 dikali 3x dikurangi 2y adalah 15x dikurangi 10y. Contoh selanjutnya, negatif 4p dikali tanda kurung negatif p ditambah 3q. Seperti biasa, kita buat pelangi. Negatif 4p dikali negatif p, negatif kali negatif hasilnya akan menjadi positif, sehingga hasilnya adalah 4p pangkat 2, karena di sini p kali p hasilnya p pangkat 2. Selanjutnya, negatif 4p dikali 3q. Negatif 4 dikali 3 adalah negatif 12, p dikali q adalah pq. Jadi, hasil perkalian negatif 4p dikali tanda kurung negatif p ditambah 3q adalah 4p kuadrat dikurangi 12pq. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Nah, bagaimana dengan ini? 1 suku dikalikan kepada 3 suku. Seperti biasa, kita buatkan pelanginya terlebih dahulu. 2m dikali negatif 2m pangkat 2. 2 dikali negatif 2 hasilnya negatif 4. M ini sebenarnya pangkat 1. M pangkat 1 dikali M pangkat 2 hasilnya menjadi M pangkat 3. Jadi 2M dikali negatif 2M pangkat 2 hasilnya negatif 4M pangkat 3. Selanjutnya, 2M dikali 3N. 2 dikali 3 hasilnya 6. M dikali N hasilnya MN. Jadi 2M dikali 3N hasilnya 6MN. Selanjutnya, 2M dikali negatif 4MN. Ya, 2 dikali negatif 4 hasilnya negatif 8. M dikali MN, karena di sini M-nya ada 2, berarti menjadi M pangkat 2, dan M-nya hanya ada 1, berarti N. Hasil dari 2M dikali negatif 4MN adalah negatif 8M pangkat 2N. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Perhatikan dengan teliti. Selanjutnya, 2 suku dengan 2 suku atau lebih. Perhatikan contoh berikut. AX ditambah B dikali CX ditambah D. Seperti biasa, kita gunakan pelangi ya. AX dikali CX, lalu AX dikali D. Karena AX sudah dikali CX dan D, lalu kita kalikan yang selanjutnya, yaitu B dikali CX dan B dikali D ya. Jadi kalikan seperti bentuk pelangi. Contoh yang pertama, 2M ditambah 1 dikali M dikurangi 2. Seperti pada contoh, kita kalikan pelangi. 2M dikali M hasilnya 2M pangkat 2, lalu kita kalikan 2M dikali negatif 2, lalu kita kalikan 1 dikali M, lalu kita kalikan 1 dikali negatif 2. Coba perhatikan tanda dan warnanya. 2M dikali M, 2M pangkat 2, 2M dikali negatif 2 adalah negatif 4M, 1 dikali M adalah M, 1 dikali negatif 2 adalah negatif 2. Karena di sini ada suku yang sejenis yakni M, maka kita sederhanakan ya. Hasilnya adalah
2M pangkat 2 dikurangi 3M dikurang 2. Oke, perhatikan dengan teliti. Selanjutnya, negatif M ditambah 3 dikali 3M pangkat 2 ditambah 2M dikurang 1. Seperti biasa kita buat pelanginya. Negatif M dikali 3M pangkat 2. Hasilnya negatif 3M pangkat 3 ya, karena M-nya nanti jadi 3. Negatif M dikali 2M, hasilnya jadi negatif 2M pangkat 2 karena M-nya ada 2. Negatif M dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif kali negatif jadi positif M. Karena 1 tidak usah kita tuliskan angkanya ya. Selanjutnya, 3 dikali 3M pangkat 2, hasilnya jadi 9M pangkat 2. 3 dikali 2M, hasilnya menjadi 6M. Dan terakhir, 3 dikali negatif 1, hasilnya menjadi negatif 3. Karena di sini ada yang sejenis yang mana aja ya? Kita dekatkan terlebih dahulu yang sejenisnya. Ya, karena sudah didekatkan, kita sederhanakan. Negatif 2 ditambah 9 hasilnya jadi 7. M ditambah 6M hasilnya jadi 7. Maka hasil dari perkalian ini adalah negatif 3M pangkat 3 ditambah 7M pangkat 2 ditambah 7M dikurang 3. Perhatikan dengan teliti, jika masih belum paham bisa tanyakan kepada ibu ataupun kalian bisa mengulang proses perkalian ini terus-menerus ya. Nah, setelah kita mempelajari perkalian pada bentuk aljabar, lalu bagaimana cara kita mengetahui luas daerah kebun jagung Pak Oleh? Nah, kita ketahui lebarnya adalah Y, panjangnya adalah Y ditambah 5. Dan rumus luas daerah persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah Y tambah 5, lebarnya adalah Y. Kita kalikan. Karena di sini perkalian dua suku dengan satu suku, maka kita buatkan bentuk pelanginya. Y kali Y adalah Y pangkat 2, 5 kali Y adalah 5Y. Sehingga luas daerah kebun jagung Pak Oleh adalah Y pangkat 2 ditambah 5Y satuan luas. Bagaimana tentang perkalian bentuk aljabar? Semoga kalian paham dan kalian bisa mengerjakan setiap persoalan tentang perkalian bentuk aljabar. Seperti biasa, Ibu punya hadiah spesial untuk kalian. Silahkan kalian tuliskan contoh perkalian dua suku dengan dua suku beserta penyelesaiannya di kolom komentar ya. Jika kalian menuliskan contohnya seperti biasa, Ibu akan memberikan poin plus untuk kalian ya. Bagaimana dengan video pembelajaran kali ini? Semoga kalian paham ya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like dan subscribe dan share video pembelajarannya. Terima kasih, selalu tetap semangat dalam belajar matematika.